Halo Her World Indonesia, aku Brendan Salim dan hari ini aku akan main game pernah atau nggak pernah. Oke, let's go. Pernah white lies ada, kebohongan yang kadang kayak aduh goblok banget ya, kok gue bohong ya, nggak enak banget nih. Pernah juga. Tapi salah satunya adalah dulu pas pas SMP aku suka belanja online di Kaskus. Terus karena nggak punya rekening biasa, jadi aku suka transfer pakai mamaku gitu. Karena aku tahu pinnya, jadi aku transfer. Terus banyak belanja datang tuh Brandon. Terus aku pasti tanya, nggak tahu. Terus akhirnya mamaku sampai kayak bingung banget siapa nih yang bisa punya akses gitu. Dan akhirnya aku nggak diomelin, cuman kayak kamu harus jujur gitu. Jadi setelah itu aku belajar untuk lebih jujur gitu. Cuman itu satu momen yang aku inget gitu. Pernah tahu pin mamaku, terus aku transfer kayak banking. Gak pernah, aku selalu ngaku, aku bilang, gue kentut nih, cium deh, bau gitu. Aduh, apalagi kan kalau aku kan vegan, jadi kalau misalnya nggak sengaja makan daging tuh perutnya udah nggak bisa nerima. Jadi kalau habis nggak sengaja, pasti kentutnya bau banget. Aku selalu bilang, gue kemakan daging nih, pasti habis ini kentut gue bau gitu. Pernah. Biasa kalau ke toko jatuhin barang atau pecah gitu aku langsung pura-pura bego. Tapi dulu ya, kalau sekarang sih ngomong gak enak. Sering, apalagi di public pool dulu. Pernah dong, sering. Pernah juga dong, sering juga. Kalau dapat hate comment, kepikiran, terus memang banyak orang akan punya defensive mechanism kayak nggak peduli, biarin aja, tapi nggak bisa juga. Tapi aku senang karena mereka yang selalu fokus kepada kekurangan kita, jadi kita tahu apa yang bisa kita improve gitu dari diri kita sendiri. Jadi awalnya ada fase kesel, baper dulu, tapi lama-lama iya juga ya, harusnya gue bisa lebih begini gitu. Jadi lebih objektif. Menerimanya selalu subjektif, tapi direspon dengan secara objektif. Pernah, sering. Karena kalau misalnya liburan sama keluarga, misal pergi ke satu negara bareng mereka, tapi aku selalu suka traveling sendiri, muter-muter. Karena kalau mereka demennya pergi ke kota, jalan-jalan ke mall gitu-gitu, aku tipe orang yang suka sightseeing, aku suka pergi ke museum, ke toko antik gitu-gitu aku suka. Jadi keluargaku banyak yang kayak nggak begitu demen jalan panjang, kalau aku demen banget muter-muter kota. Misalkan kayak ke, apa ya bilangnya, kayak ke tempat suburban gitu yang kayak perumahan yang kayak orang-orang misalkan di Jepang tinggal, aku pengen lihat rumahnya begini ya, keluarganya begini ya, kalau lagi sore-sore gitu aku seneng gitu ngeliat kayak gitu doang. Aku tipe orang yang lumayan suka dengan culture peranakan. Jadi culture peranakan itu ketika Cina masuk ke Southeast Asia dan mereka nge-fuse culture mereka. Jadi kayak ke Chinatown di Indonesia, Chinatown di Singapura. Kalau di Indonesia itu pengen banget aku pergi tuh ke Lasem. Karena Lasem itu adalah Chinatown pertama di Indonesia dan masih banyak peninggalan-peninggalan gedung-gedung dan juga rumah-rumah dan bangunan yang jadul gitu. Nah kalau di Semarang tuh aku pernah pergi ke Oi Hoi Lam, itu rumahnya aku juga suka banget. Terus ke Malang pas aku syuting Voice Band, setiap sore selalu ngopi di Hotel Tugu karena ada lukisan Oi Tiong Ham gitu. Yang tau gak sih yang lukisan yang perempuan yang lumayan serem, yang rambutnya panjang banget sampai kaki. Nah ada di situ. Jadi aku suka banget ngopi terus ngeliat lukisan itu. Ini sesuatu yang lagi aku improve juga. Aku suka silent treatment, suka pergi dari masalah. Bukannya mengkonfrontasi, tapi suka kayak misalkan dia melakukan kesalahan, aku langsung kayak cuekin dulu deh, biar dia sadar nggak dia salah gitu. Tapi ini sesuatu yang lagi aku improve ya. Jadi kalau misalkan meninggalkan sebuah hubungan, kadang aku kayak oke, kita we break up, tapi kadang reasonnya nggak pasti gitu. Ada di benakku kayak kalau gue kasih tahu kasihan juga ya, karena ini sebenarnya diri gue nih yang lagi gue battling gitu. Jadi sering. Pernah dong, sering. Tapi yang paling berpengaruh buat aku adalah harusnya aku bisa spend more time dengan kakek dan nenekku. Mendengar cerita mereka. Jadi ada satu aspirasi aku seperti apa yang aku lakuin, tapi sudah terlewat, udah nggak bisa lagi. Aku harusnya, pengennya adalah ketika kakek dan nenekku masih hidup,
Pernah, aku demen banget belajar bahasa. Belajar bahasa Jawa bisa gara-gara voice band, Inggris juga bisa, terus pas pandemi belajar bahasa Perancis setahun. Jadi sekarang kalau dengerin musik Perancis atau nonton film Perancis lumayan bisa, oh yang ngerti gitu. Kayak mau belajar bahasa Cina sama Chongwen, sama belajar Jepang pengen. Karena kalau aku tipe orang yang kalau misalkan belajar bahasa, aku orangnya nggak peduli apa orang bilang. Jadi kayak baru belajar bahasa Cina nih, ni hao ma. Aku bisa ni hao ma terus aja ke orang, ni hao ma, woi ni hao ma gitu. Ada orang yang belajar bahasa, wah janganlah gue belum lancar nih, malu nih gitu. Tapi malah kalau diulang-ulang terus kita jadi fasin. Karena aku pernah kayak pas ke Jepang aku kayak arigatou gozaimashita gitu. Terus sampai pas lagi di jalan di toko sepatu, orang Jepang denger kayak arigatou gozaimashita. You don't look Japanese tapi kok lu fluent banget ngomong arigatonya gitu. Aku langsung kayak iya emang kalau mau belajar bahasa tuh diulang-ulang terus dan jangan malu gitu. Gitu. That's it from me di games pernah nggak pernah. Thank you for watching and see you again. Bye bye.